Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, kita berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini, Pak Khair akan menyampaikan pembahasan soal Kabupaten 2 tryout IPA yang sudah anak-anak kerjakan kemarin, tanggal 17 Februari 2022. Anak-anak, mari kita mulai untuk pembahasan tryout IPA pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan anak-anak nanti disimak dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh, karena ini sebagai bekal kalian untuk menghadapi tryout selanjutnya. Besok kalian akan menghadapi tryout IPA K3S Kapanewon Depok. Mudah-mudahan semakin banyak berlatih, semakin sungguh-sungguh dalam menyimak pembahasan, kalian menjadi siap untuk ASPD tahun 2022 ini. Langsung saja akan Pak Akhir sampaikan pembahasan soal tryout IPA Kabupaten kedua. Nomor 1. Rantai makanan yang terbentuk pada ekosistem kebun. Mari kita cek satu persatu. Padi di sawah ya, padi ya, berarti bukan. Padi juga di sawah, berarti bukan. C. Jagung, ulat, ayam, ular, pengurai. Betul ya? Jagung dimakan ulat dimakan ayam dimakan ular dimakan pengurai. Jawabannya adalah yang C. Apakah yang D salah? Pada pilihan D ini terdapat rusa yang memakan kelinci. Padahal rusa itu memakan tumbuh-tumbuhan. Dan juga ada harimau. Harimau itu tidak mungkin berada pada ekosistem kebun. Nomor 2. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung, kemudian sedangkan yang lain tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Kita tahu, kita menyebutnya dengan simbiosis komensalisme. Mana jawabannya? Tentunya yang A. Paku tanduk rusa yang menempel pada pohon mangga. Paku tanduk rusa mendapat keuntungan berupa tempat tinggal, sedangkan pohon mangga tidak untung, tidak rugi. Tali putri ini membentuk simbiosis parasitisme, gulma, amensalisme, Rafflesia membentuk simbiosis parasitisme. Soal nomor 3, melengkapi rantai makanan yang kosong. Perhatikan bagian berikut. Organisme yang dapat menduduki bagian X dan Y secara berurutan. Untuk mendapatkan jawaban yang benar, kita harus mencocokkannya satu persatu. Ular, misalkan kita ganti X dengan ular. Padi belalang ular, tidak mungkin. A, salah. Burung pipit, padi belalang burung pipit. Burung pipit ini adalah burung pemakan biji-bijian atau buah-buahan, berarti salah. C, padi belalang katak, mungkin bisa ya. Padi tikus ular, Y-nya kita ganti ular. Oke, betul. Jawabannya adalah yang C, katak dan ular. Kalau pipit tadi memakan biji-bijian, tidak mungkin dimasukkan di Y. Nomor 4, kesamaan adaptasi pohon mahoni dan kedondong untuk bertahan hidup di musim kemarau. Nah, mahoni, kedondong, ini adaptasinya sama seperti pohon jati. Apa yang dilakukan? Menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Menggugurkan daun istilahnya adalah meranggas. Kalau tumbuhan yang menggulungkan daun, contohnya ada jagung, ada padi, tebu. Tumbuhan yang mengeluarkan bau yang khas, kantong semar. Tumbuhan yang memiliki rambut-rambut halus di batangnya, punya gelugut, bambu. Nomor 5,
Pada ekosistem sawah terdapat populasi makhluk hidup yang membentuk rantai makanan. Katak, ular, belalang, padi, elang. Populasi ular menurun drastis akibat perburuan manusia. Kemungkinan yang terjadi adalah kita harus mengurutkan dulu rantai makanan ini. Apa urutannya yang tepat? Yaitu padi, belalang, katak, ular, elang. Apabila ular menurun, berarti kataknya meningkat, sehingga belalangnya menurun. Jawabannya yang D. Nomor 6. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara berkembang biaknya ditunjukkan oleh ikan pari dengan ovovivipar. 1K. 1N salah, 1N salah. Planaria. Planaria cacing pipih dengan fragmentasi. 2M. Ini yang betul. Berarti 2L salah. Berarti jawabannya adalah yang D. 1K, 2M, 3N. Kita cek ya. Ikan paus, vivipar, betul. Anemon laut, tunas, betul. Paramecium, membelah diri, betul. Jawabannya yang D. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tudung akar. Salah satu bagian akar. Akar itu memiliki bagian-bagian tersendiri. Ada rambut akar, ada tudung akar. Tudung akar ini fungsinya adalah melindungi akar saat menembus tanah. Yang sebagai alat pernafasan pada tumbuhan biasanya di mana? Di daun, stomata. Di batang pun ada, namanya lenticel. 8. Belalang merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Teori hidup belalang yaitu telur, nimfa, kemudian imago. 3 fase, 3 tahapan. Berarti mengalami metamorfosis tidak sempurna. Mana saja hewan yang memiliki kesamaan teori hidup dengan belalang? Semut sempurna, rayap tidak sempurna, nyamuk sempurna. A salah. Laron tidak sempurna, ngengat sempurna, jangkrik tidak sempurna. Laba-laba tidak sempurna, lipas tidak sempurna, lipas kecoa ya, capung tidak sempurna. Jawabannya yang C. Kumbang sempurna, lalat sempurna, belalang tidak sempurna. Jawabannya adalah yang C, laba-laba, lipas, dan capung. Sama-sama mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Yang ditunjuk adalah sendi pada siku. Nah, tentu sendi engsel. Jawabannya yang C. Sendi engsel arahnya satu arah. Kalau sendi pelana pada pangkal ibu jari. Sendi putar pada di tulang leher ini, kemudian peluru mengan. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Sistem pernapasan pada manusia. Fungsi bagian alat pernafasan yang ditunjukkan oleh huruf P. Yang ditunjuk huruf P itu bagian alveolus. Alveolus berarti pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jawabannya adalah yang D. Yang apa itu yang A? Menyaring debu dari kotoran yang masuk hidung. Rambut hidung. Menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus. Menyesuaikan suhu dan kelembaban udara. Selaput lendir. Ada di rongga hidung. Lanjut soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Nah, organ pencernaan yang ditunjuk oleh huruf Y.
Y ini adalah bagian usus besar. Usus besar fungsinya adalah membusukkan sisa-sisa makanan. Selain itu, dia juga menyerap air dan garam mineral. Jawabannya yang C. Kalau mengasamkan makanan, asam klorida di lambung. Menyerap sari-sari makanan, usus kecil, usus halus. Mengubah lemak menjadi asam lemak, enzim lipase. Lipase L di mana? Pankreas. 20. Nomor selanjutnya nomor 12. Rika terlihat pucat, badannya lemas dan kepalanya pusing. Hasil diagnosis dokter, Rika mengalami anemia. Anemia adalah kekurangan sel darah merah. Ini bisa dicegah dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dari sayur-sayuran hijau, bayam, kangkung, dari daging-daging, daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya. Kalau berolahraga secara teratur, itu untuk mencegah penyakit jantung. Mengurangi makanan berserat, ini malah bisa menimbulkan penyakit sembelit, atau konstipasi, atau susah buang air besar. Harusnya kita meningkatkan konsumsi makanan berserat. Mengonsumsi makanan berkalsium tinggi, itu untuk kesehatan tulang. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Sistem peredaran darah. Proses peredaran darah yang terjadi sebelum sampai di bagian jantung yang ditunjuk huruf X. X ini, sebelum sampai X ini, prosesnya tuh bagaimana? Kita tahu bahwa darah bersih dan darah kotor itu proses pertukarannya ada di paru-paru, ya kan? Nah, kita urutkan dulu dari paru-paru, kemudian masuk ke serambi kiri, bilik kiri, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh, dipakai untuk metabolisme, darahnya menjadi kotor, masuk ke serambi kanan, bilik kanan, ke paru-paru, ke serambi kiri. Berarti sebelum sampai ke serambi kiri, kemana aja? Nah, ini kita urutkan. Sini. Oke. Nah, berarti dari mana? Dari serambi kanan, mengalir ke bilik kanan, dipompa ke paru-paru. Jawabannya adalah yang A. Baru sampai ke bagian X di serambi kiri. Soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Sistem percobaan pada sistem pernafasan manusia. Kita sudah mendapatkan kata kuncinya ya. Ketika membran karet ditarik, udara masuk, balon mengembang. Kalau membran karet dilepas, udara keluar, balon mengempis. Pertanyaannya, peristiwa yang terjadi jika membran karet ditarik, berarti udaranya masuk, menyebabkan kedua balon mengembang. Jawabannya adalah yang B. Udara dari luar tabung kaca masuk melalui pipa, menyebabkan kedua balon mengembang. Karena ini pertanyaannya adalah ditarik. Udara masuk, balon mengembang. Dilepas, udara keluar, balon mengempis. 15. Aluminium banyak digunakan untuk pembuatan peralatan memasak karena memiliki sifat, biasa digunakan untuk panci, kemudian ada wajan dan lain sebagainya. Kuat, iya. Ringan, iya. Isolator, bukan. Kedap air, iya. Elastis, bukan. Isolator, bukan. Ringan, iya. Tahan karat, oke. Konduktor panas, oke. Berarti jawabannya yang C. Yang D yang salah apa? Lentur, bukan.
mudah meleleh bukan. Jadi aluminium itu banyak dimanfaatkan karena ringan, tahan karat, dan konduktor panas. Atau bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, itu konduktor. Kalau isolator, bahan yang kurang atau tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. 16. Kamper yang diletakkan di toilet lama-kelamaan menjadi kecil. Kamper atau kapur barus, wujudnya padat. Dia lama-lama mengecil. Karena apa? Dia mengalami penyubliman atau menyublim. Menyublim itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Kalau menguap, dari cair menjadi gas. Membeku, dari cair menjadi padat. Mengkristal, dari gas menjadi padat. 17. Kabel antara tiang listrik sengaja dipasang kendor. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar tidak putus saat menyusut di malam hari. Pada malam hari itu kan udara lebih dingin, suhunya lebih dingin, maka kabel tersebut menyusut. Kalau dipasang kendor, dia menyusut, maka tidak akan terjadi putus. Kalau masangnya sudah tegang, sudah kencang, malam hari akan menyusut, maka dikhawatirkan bisa putus. Makanya dipasang kendor agar tidak putus saat menyusut di malam hari. 18. Perhatikan tabel berikut. Peristiwa yang memiliki persamaan perpindahan panas ditunjukkan oleh nomor. Perpindahan panas ada 3, konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi, panas merambat pada benda padat. Konveksi, panas mengalir pada benda gas atau cair. Radiasi, panas memancar secara langsung. Nomor 1, terjadinya angin darat dan angin laut, konveksi. 2, ujung solder menjadi panas ketika dinyalakan, konduksi. 3, alas setrika terasa panas saat sedang digunakan, konduksi. 4, air mendidih ketika dipanaskan, konveksi. 5, panci terasa panas saat merebus air. Panci benda padat berarti konduksi. Mana yang sama? Yaitu 2, 3, dan 5. Sama-sama mengalami perpindahan panas secara konduksi. Jawabannya D. 19. Dayu melakukan percobaan sederhana memanaskan mentega menggunakan 4 sendok. Keempat sendok terbuat dari bahan berbeda, namun memiliki ketebalan dan ukuran yang sama. Waktu yang dibutuhkan untuk melelehkan mentega berbeda-beda. Sendok 1 20 detik, sendok 2 60 detik, sendok 3 15 detik, sendok 4 40 detik. Semakin cepat waktunya, maka sendok tersebut merupakan penghantar panas yang baik. Semakin cepat ya, berarti nomor 3 ini merupakan sendok yang terbuat dari bahan konduktor terbaik. Mana kesimpulannya? Yang tepat adalah yang C. Sendok 3 menghantarkan panas lebih baik dari sendok 2. Sendok 3 hanya butuh waktu 15 detik, sementara sendok 2 60 detik. Soal nomor 20. Perhatikan tabel berikut. Alat musik yang memiliki kesamaan cara memainkannya ditunjukkan oleh nomor. Seruling ditiup, calung dipukul, saluang ditiup, serunai ditiup, ukulele dipetik. Berarti jawabannya 1, 3, dan 4. B. 21. Perhatikan gambar berikut. Alat musik tersebut, Banu membunyikan alat musik seperti pada gambar. Ia memukul bilah huruf S, R, I, P. Urutan bunyi dari terendah ke tertinggi adalah semakin panjang bilahnya, maka
nadanya semakin rendah, bunyinya semakin rendah. Nah, berarti kalau dari terendah ke tertinggi ya paling panjang, berarti P, G, R, S. Jawabannya B. Kalau ini makin panjang maka makin rendah bunyinya. Berarti kalau yang S ini paling pendek, dia makin tinggi bunyinya. 22. Perhatikan gambar berikut. Gaya yang bekerja pada kegiatan seperti gambar adalah mendorong kerupak. Ini ada yang menarik, ini ada yang mendorong. Gaya otot oke, gaya gesek betul. Jawabannya A. Gaya listrik tidak ada di situ, gaya pegas juga tidak ada, gaya pegasnya juga tidak ada. 23. Banu melakukan percobaan menggelindingkan 4 buah tabung. Keempat tabung memiliki ukuran yang sama, tetapi memiliki kekasaran permukaan yang berbeda. Hal ini menyebabkan keempat tabung memerlukan waktu yang berbeda untuk sampai ke ujung lintasan. Pernyataan yang tepat tentang hubungan gaya dan gerak yang tepat pada percobaan tersebut adalah 4 buah tabung, kekasaran permukaannya berbeda-beda. Mana yang paling cepat? Tentunya yang paling halus. Kalau permukaannya halus, menghasilkan gaya gesek yang kecil, maka semakin cepat dia bergerak. Kalau permukaannya kasar, menghasilkan gaya gesek yang besar, maka semakin lama dia bergerak dalam lintasan tersebut. Jawabannya yang B. Semakin besar gaya gesek antara permukaan lintasan dan tabung, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Lanjut ya. Nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, akan tampak patah. Sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar tentunya adalah yang D. Dapat dibiaskan dan menembus benda bening. Apa itu dibiaskan? Dapat dibelokkan. Kenapa cahaya dapat dibelokkan? Karena melalui medium yang berbeda kerapatannya. Ini cahaya merambat melalui udara, kemudian kaca, kemudian air. Itu kan mediumnya berbeda-beda. Makanya cahayanya dibelokkan atau dibiaskan, sehingga yang tampak adalah pensilnya terlihat patah. 25. Jam dinding. Jam dinding ini menggunakan baterai. Baterai merupakan energi kimia. Diubah menjadi listrik dan menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi gerak. Jawabannya D. 26. Perhatikan gambar berikut cara pembuatan magnet. Nomor 1 tentunya elektromagnet. Nomor 2 induks, gosokan. Gosokan. Nomor 3 induksi. Jawabannya adalah yang A. Elektromagnet, gosokan, dan induksi. Elektromagnet itu dialiri dengan arus listrik. Gosokan digosok searah secara berulang-ulang. Induksi didekatkan. 27. Cara penghematan energi listrik. Menyalakan AC saat udara dingin. Salah. Mematikan lampu ketika tidak digunakan. Betul. Memperbanyak penggunaan lampu pijar. Lampu pijar ini malah bikin boros. Salah. Menggunakan alat elektronik berdaya rendah. Betul. Menggunakan lampu LED untuk penerangan rumah. Lampu LED. Betul ya? Ini lebih hemat. Jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Yang C. Lanjut soal nomor 28. Keadaan lampu apabila saklar S1 ditutup, S2, S3 dibuka. S1 ditutup, S2 tetap dibuka, S3 tetap dibuka.
Kalau saklar dibuka, arus tidak mengalir, lampunya padam. Ini yang terhubung dengan saklar 2 adalah lampu 2. Lampu 2-nya padam. Sini lampu 5, lampu 5-nya padam. Yang lain terhubung, arus mengalir. 1 menyala, 3 menyala, 4 menyala, 2 dan 5 padam. Jawabannya yang A. 29. Nomor 29, perhatikan gambar berikut. Energi alternatif yang digunakan pada alat tersebut adalah ini panel surya untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik sehingga bisa dimanfaatkan untuk lampu lalu lintas, untuk lampu penerangan jalan. Energi yang digunakan yaitu energi cahaya matahari. Kalau bioetanol itu sebagai bahan bakar pengganti bensin yang diolah dari tumbuhan yang mengandung glukosa atau tumbuhan yang manis-manis yang mengandung karbohidrat, contohnya umbi-umbian, tebu, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan bioetanol. Kalau biodiesel, nama lainnya adalah biosolar sebagai bahan pengganti solar, diolah dari bahan-bahan yang mengandung minyak. Contohnya apa? Minyak kelapa sawit, minyak biji jarak, itu biodiesel atau biosolar. Lanjut nomor 30, perhatikan gambar berikut. Nama planet yang ditunjukkan nomor 1, 2, 3 secara berurutan adalah, mari kita urutkan, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nomor 1 tentunya Saturnus, nomor 3 Mars, nomor 2 Mars, nomor 3 Venus. Jawabannya adalah B. Saturnus, Mars, dan Venus. Harus teliti ya anak-anak ya nomornya. Oke, walaupun kalian sudah hafal, tapi kalau nggak cermat nomornya, bisa saja salah. 31. Perhatikan gambar berikut. Matahari ini bumi. Bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari disebut gerakan revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari. Nah, bumi mengelilingi matahari ini akibatnya yang dirasakan adalah akibat dalam jangka waktu yang lama, akibat tahunan. Mari kita cek jawabannya. Akibat dari gerakan bumi seperti pada gambar adalah adanya perubahan musim, betul. Musim kemarau ke musim penghujan itu kan jangkanya lama. Itu akibat revolusi bumi. Kalau terjadinya siang dan malam itu kan harian. Akibat dari rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya. Adanya pasang surut air laut itu adalah akibat dari gerakan bulan mengelilingi bumi. Kalau terjadinya gerak semu harian matahari, apa itu? Matahari seolah-olah terbit dari timur, terbenam dari arah barat, itu harian. Berarti akibat dari rotasi bumi. Diperhatikan ya anak-anak ya, revolusi bumi akibatnya dirasakan dalam jangka waktu yang lama, tahunan. Kalau rotasi akibatnya adalah harian. 32. Perhatikan gambar berikut. Posisi bulan saat terjadi gerhana bulan sebagian. Nomor 1 tidak terjadi gerhana. Nomor 2, bulan berada di bagian penumbra. Berarti gerhana bulan penumbra. Nomor 3, sebagian di penumbra, sebagian di umbra. Oh, ini namanya gerhana bulan sebagian. Jawabannya C3. Kalau nomor 4 apa Pak ini? Nomor 4 adalah bulan berada di umbra, berarti gerhana bulan total. Gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbra. 33. Perhatikan gambar berikut. Dampak yang terjadi apabila di daerah bertanda X marak pembangunan perumahan. Di sini dibangun perumahan.
Tentunya apa yang terjadi? Permukaan air sungai turun ketika hujan lebat, tidak ada pengaruhnya. Air tanah berkurang saat musim penghujan. Kalau musim penghujan, airnya harusnya banyak, tidak berkurang. Tanah longsor ketika musim kemarau. Longsor biasanya terjadi pada musim penghujan. Salah. Banjir ketika hujan sangat lebat. Oke, betul. Jawabannya D. Ya, kayak terjadi di kota-kota besar ya, di daerah kita. Ketika hujan turun lebat, maka akan terjadi genangan air atau banjir. Karena apa? Air hujan tersebut tidak bisa menyerap ke dalam tanah karena sudah banyak jalanan beraspal, dicor blok, kemudian tidak ada lahan yang kosong untuk air menyerap. 34. Perhatikan tabel berikut. Pasangan sumber daya alam dan manfaatnya yang tepat ditunjukkan oleh nomor asbes bahan badan pesawat terbang. Salah ya, asbes biasanya untuk atap rumah. Grafit bahan pembuatan pensil, betul. Pasir kuarsa pembuatan kaca, betul. Gipsum bahan baju pemadam kebakaran, salah. Kerosin, nama lain kerosin adalah minyak tanah, bahan bakar kompor minyak, betul. Jawabannya 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah dadu, D, 2, 3, dan 5. 35. Berikut ini sumber daya alam yang dapat diperbarui. Minyak kelapa sawit dapat diperbarui, aftur tidak. Aftur dari minyak bumi, bahan bakar pesawat terbang. Biogas dapat diperbarui. Minyak tanah tidak dapat. Spiritus dapat. Spiritus itu dari olahan tebu. Biogas dapat. Spiritus dapat. Terpentin dapat tentunya. Terpentin dari apa? Getah pohon pinus. Biodiesel dapat. Jawabannya adalah yang C. Biodiesel dapat, gipsum tidak, kerosin tidak. Alhamdulillah. Oke, demikian pembahasan soal tryout Kabupaten 2 mata pelajaran IPA. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang masih bingung atau belum dipahami, silahkan bisa langsung menghubungi Pak Khair. Demikian anak-anak untuk video pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun berada. Semoga kita segera bisa kembali belajar bersama di sekolah. Salam untuk keluarga semua. Semoga tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.